perkembangan Android, HP dan sebagainya. Makanya apa? Jadilah orang tua yang bijaksana kapan anak itu bermain Android. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Singgih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita lanjut ngobrol lagi ya. Tadi Iya. sudah ngobrol tentang perjalanan bapak saya awal mula menjadi guru Ini dari juga tahun anak 85. saya, tapi juga idola saya untuk menjadi orang yang meneruskan sejarah, cita-cita, harapan orang tua. Nah, oke, mungkin teman-teman penasaran ya, karena bapak saya itu sudah mulai aktif di bidang pendidikan itu sejak tahun 85. Nah, sekarang udah tahun 2022, jadi kalau kita hitung sih ringkasnya antara 37 sampai 38 tahun, Pak. Kurang lebih begitu. Iya kan? 37 atau 38 tahun lah kita katakan itu bukan waktu yang sebentar ya. Motivasi apa yang mendorong bapak saya untuk menjadi guru? Apakah waktu itu ada latar belakang orang tua yang jadi guru juga, ataukah memang orang tua menyarankan untuk ya udah jadi guru aja atau ambil PNS atau kayak gimana? Nah, mungkin bapak bisa cerita dulu nenek sama kakek gimana? Oh, kalau saya melihat itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa dari kedua orang tua saya yang senantiasa sabar dalam keadaan kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan, memiliki anak yang tidak sedikit, 7 orang, terdiri dari 5 orang laki-laki dan 2 orang perempuan yang notabene orang tua saya bisa mengantarkan mereka jadi sarjana. Semuanya, Pak. Ya, alhamdulillah ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi guru, ada yang jadi dosen, ada yang wirausaha. Nah, saya sebenarnya hanya satu, dari pertama-tama itu orang tua hanya mengatakan apa? Pokoknya kamu itu berupaya untuk sekolah. Apakah nanti kamu jadi apa itu kan sudah digariskan. Tuhan itu memberikan sesuatu kalau itu sudah konkret, kita tinggal mencarinya. Dari SMA saya jalan pakai sepeda setiap hari 17 km bolak-balik. 17 kilo, Pak? Ya, Wates Broseti itu 17 km. Kemudian ketika saya kuliah pun juga saya mencari tempat kos yang gratis, dengan kata lain agar saya bisa hidup dan mandiri ya. Uang kuliahnya ya itu tetap dari orang tua yang pada waktu ya sangat murah, karena tiap bulannya cuma membayar sekitar 2.000 rupiah, itu tahun 80-an. SPP-nya ya, Pak? SPP-nya. Nah, saya hanya mengatakan bahwa kalau kita itu punya cita-cita, gambaran itu cuma saya melihat guru SD saya itu sesuatu hal yang membanggakan. Guru SD, guru TK yang dengan penuh kasih sayang mereka bisa melakukan yang terbaik. Guru SMP saya juga memberikan sesuatu hal yang kadang-kadang menghibur, lucu, tapi juga kadang-kadang dengan disiplin yang tinggi mereka memukul anak-anaknya. Di SMA pun juga demikian. Ketika SMA ada guru yang menghibur, jadi guru idola. Kemudian mereka juga ada yang kejam, ketika upacara ditendang sampai muridnya itu jatuh. Itu saya alami, tapi ya saya tidak pernah dendam, karena ini adalah bagian dari unsur pendidikan. Dan saya sadar bahwa orang untuk menjadi baik itu melalui sebuah proses. Itu. Nah, itu saya tidak tahu ya kalau misalnya saya jadi guru itu tidak, tapi saya dulu punya idola guru seperti itu. Guru yang lucu, guru yang baik, dan lain sebagainya. Terus saya hanya mengalir saja. Bapak saya cuma mengatakan yang penting kowe iki sekolah dulu, karena perkara ijazahmu tok nggo ya kena, ora ya ora apa-apa. Dengan bekal yang ada, misalnya
jadi petani yang punya ijazah sarjana ya ora apa-apa. Jadi tukang pinggir yang punya ijazah sarjana ya enggak apa-apa. Sedangkan yang punya latar belakang sejarah pendidikan tinggi juga enggak apa-apa. Jadi orang tua itu tidak menyuruh masuk ke menjadi PNS. Oh, jadi dulu ngalir aja, ada bukaan Ngalir saja. PNS terus daftar Jadi gitu. setiap ada kesempatan penawaran. Jadi pada waktu saya dulu masih mahasiswa ada yang nawarin, Mas mbok sekolah kula tulung dibantu mulang ten nggen kula. Ya saya sanggupi karena apa? Pertama itu walaupun saya mahasiswa itu sebagai apa? Satu untuk cari pengalaman, yang kedua untuk pergaulan. Nah, habis itu ada tawaran lagi. Tawaran lagi ya yang namanya kesempatan itu hanya datang satu kali. Kalau Anda itu punya kesempatan untuk menjadikan diri Anda itu berhasil, Anda menolak, kesempatan itu akan hilang dan akan berpindah pada kesempatan lain. Jadi misalnya seperti Anda ya, Desi itu sekarang kerja di pusat, PNS pusat. Dia cuma mengatakan pengen mencoba, ada kesempatan, dia berhasil. Saya yakin misalnya hari ini dia tes lagi belum tentu berhasil. Karena apa? Mungkin waktu dan kondisinya juga akan berbeda yang mempengaruhi itu. Kemudian orang tua saya juga demikian. Ketika ada pembukaan CPNS di Kota Yogyakarta, orang tua saya itu datang ke daerah Cilacap menemui saya, menyuruh mbok dicoba wae kuwi ndaftarno CPNS. Itu kakek apa nenek? Bapak saya. Kakek. Udah usianya 60, jalannya ya seperti itu. Dia nyoba wae engko nek ketampa ya arep, nek ora ya ora apa-apa. Jeneng wong nyoba kuwi ora ana eleke. Sapa ngerti Gusti kuwi kakek rezeki karo kowe iso ketampa nang Jogja. Yang penting nyangono piye carane, ya begitu. Artinya apa? Saya mendaftar di Kota Yogyakarta. Ini untuk formasinya kenapa milih guru, Pak? Pada waktu itu yang ada cuma guru waktu itu. Oh, Jadi, kalau seperti staf itu enggak? staf itu waktu itu belum ada. Dan juga karena latar belakang pendidikan, waktu itu kan Fakultas Ilmu Pendidikan itu kan biasanya kalau latar belakang pendidikan kan otomatis orang itu siapa masuknya yang dibuka mesti yang seperti itu. Jadi kesempatan itu ada, dan pada waktu itu untuk PNS yang lainnya di luar guru itu tidak ada bukaan. Paling banyak waktu itu adalah guru. Setiap tahun guru CPNS yang lainnya itu saya tidak begitu tahu. Nah, kesempatan saya gunakan tahun 1989 saya tes dan diterima. Kemudian sambil menunggu proses CPNS itu dilengkapi, saya masih tetap mengajar di kota lain, di Kota Cilacap, yang ternyata saya itu kerja di sana itu motivasinya itu selain ingin menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai afeksi anak, itu saya motivasinya mencari uang. Karena apa? Saya punya adik juga, saya bantu mereka untuk kuliah sampai tingkat perguruan tinggi. Karena pada dasarnya dari keluarga Bapak Sudiono itu menanamkan nilai-nilai kebersamaan, diantaranya adalah apabila anaknya nomor 1 itu sudah bisa bekerja, maka membantu adiknya nomor 2. Nah begitu nanti nomor 2 bekerja membantu nomor 3, kemudian nomor 3 membantu nomor 4. Nah saya nomor 4 punya kesempatan bantu nomor 6 dan nomor 7. Jadi bantuannya itu persentasenya, kalau nomor 1 dulu misalnya taruh dia bantu taruh misalnya 100%, nomor 2 ya. Kemudian nomor 2 berhasil, nomor 1 turun bantunya bukan 100% tapi tinggal 70%. Nah nomor ini 100%, berikutnya sampai ke bawah. Itu maka apa yang namanya persaudaraan itu bisa baik karena apa? Satu, sikap saling menghormati, menghargai,
Kemudian apa? Menjaga hal-hal yang berurusan dengan masalah keluarga itu adalah sesuatu yang selalu ditanamkan. Kita tidak melihat kaya tidaknya saudara kita, tapi bagaimana saudara kita itu ya tetap kita aku sebagai saudara kandung ayah maupun ibu, demikian itu. Oh baik Pak, jadi motivasi Bapak itu ya ibaratnya ada kesempatan dicoba gitu, dan waktu Ya. itu memang dari kuliah kan memang sudah ngajar ya Pak, Ya. jadi mungkin rasa untuk menjadi guru itu mungkin sudah muncul dan sudah terbiasa, karena saat jadi mahasiswa udah ngajar, terus kebetulan ada buka lowongan, ya udah dicoba aja gitu. Nah, ya. Mungkin juga bisa saya tambahkan, sebenarnya keberhasilan suatu pendidikan itu kalau sekarang orang kan terlalu mengharapkan guru ya. Padahal kalau dulu itu yang namanya pendidikan itu guru punya tugas hanya sebatas sampai jam 1. Kemudian dari jam 1 berikutnya itu adalah tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab orang tua. Maka kalau orang tua saya itu selalu menekankan bahwa sehabis pulang sekolah istirahat dulu, kemudian membantu orang tua kerja di sawah, kemudian malamnya baru kita belajar. Nah, model yang sekarang kan beda lagi. Jadi sekarang orang lebih sibuk pada pekerjaan, cari uang, sedangkan anaknya diserahkan ke sekolah. Karena ini banyak anak-anak yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik, misalnya apa, di dalam pergaulan, misalnya menimbulkan mungkin adanya tawuran antar pelajar, kemudian juga adanya kritik. Ini sebenarnya kalau saya soroti karena kurang kasih sayangnya orang tua setelah siswa itu pulang dari sekolah. Itu tambahan dari saya. Luar biasa ya, jadi memang ya kita harus bisa membandingkan pendidikan zaman dulu sama zaman sekarang, yang akhirnya mungkin karena model pembelajaran yang berbeda, terus mungkin orang tua yang mungkin sibuk tadi, sehingga anak terkadang kurang perhatian, sehingga dia mungkin cari perhatian lain lah di luar sana, sehingga fenomena itu kan muncul gitu ya Pak. Ya, itu sekarang juga diiringi dengan adanya perkembangan ilmu teknologi, perkembangan Android, HP dan sebagainya. Makanya apa? Jadilah orang tua yang bijaksana. Kapan anak itu bermain Android, mestinya kita juga harus mengkontrol. Dan saya yakin kalau anak itu dari sejak kecil itu sudah ditanamkan hal-hal yang baik, insya Allah anak itu sampai kapanpun juga didapatkan baik. Dan dia akan punya prinsip, punya kemandirian yang tinggi. Itu. Oke Pak, terima kasih atas cerita, motivasi, dan perjalanannya dari dulu, kenapa pada akhirnya masih tetap menjadi guru sampai sekarang dan masih sangat aktif di bidang pendidikan. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan sudah menyaksikan obrolan saya bersama Bapak. Dan terima kasih atas pengabdiannya selama 38 tahun di dunia pendidikan. Kami ucapkan selamat Hari Guru Indonesia. Semoga Indonesia semakin maju dan pendidikan semakin mantap ke depan. Oke, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.